Mulai sekarang saya sebagai pundit di Jepang, WNI di Jepang akan membalas mereka dengan kontra narasi mereka. Ini contohnya dari ini TPM semua kayaknya. Ini dari Azmi Basri, TPM semua ini. Malede saya bukan pembantu ya. Ini dia komentarnya ya, saya baca, sudah baca tadi, saya baca lagi. Dari Basri ini, Konoha ketar-ketir karena dicoblos 6 gol oleh Jepang dan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen, salam korban 6-0. Jangankan Malaides itu ya, harimau kucing meong itu nanti ketemu kamu dengan Jepang, Korea, Arab Saudi, Australia, baru kamu sombong. Indonesia dengan Pak Arab, negara Arab Saudi negara Arab, ke Pak Arab kalau orang Malaysia ngomong, itu selalu ngalahin kamu. Indonesia udah lewat itu. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat yang sudah kembali hadir ke channel ini, dan juga terima kasih atas dukungan kalian semua yang sudah bantu subscribe channel ini. Di video kali ini teman-teman, saya mau ngajak nonton video dari channelnya Garuda Japan ya, yang saya tampilkan di sini channelnya teman-teman. Mari kita kunjungi, kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi. Dan di video ini membahas tentang ejekan netizen Malaysia terhadap timnas Indonesia pasca kalahnya Indonesia 6-0 dari pertandingan kemarin melawan Jepang nih teman-teman. Dan di judul video kali ini, judulnya adalah "Tak diam, pundit Jepang jawab tegas cacian netizen Malaysia pasca Vietnam takluk". Nah, jadi Malaysia ini menang ya pertandingan sepak bola melawan Vietnam, dan supporter Malaysia ini mengejek timnas Indonesia nih pasca kemenangan Malaysia melawan Vietnam. Dan bagaimana video lengkapnya, langsung aja saya tampilkan di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini. Halo minasan, konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Hari ini kita akan membahas, channel ini officially jadi kontra narasi Malaides. Ya, saya sudah mulai menyebut mereka Malaides. Kita akan membahas seperti yang kita ketahui, kita kalah 6-0 dari Jepang, itu which is acceptable, kita ngerti. Pertandingan udah nggak penting lagi, Jepang memang udah bermain bagus, jauh di atas kita semuanya. Terus seperti yang kita ketahui, ini Malaides menang, jadi ya sombongnya kembali angkuh. Oke, sombong seperti iblis, gitu, menghina itu nggak tanggung-tanggung mereka ya. Ini nanti saya taruh di sini apanya, di cuplikan ini saya baca nanti komen mereka juga. Itu ini sebentar ya, silakan Anda baca dulu. Saya post videonya, baca. Nggak usah post boleh, nggak post boleh. Ini saya record, jadi nanti saya sambungkan dua video ini. Oke, buat lihat video. Okay. Ini dia komentar tim Malaides. Konoha ketar-ketir coblos 6-0 dengan Jepang, sedangkan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen, salam korban 6-0. Sombongnya ya. Ini Azmi Basri, TPM ini. Terus Muhammad Faras, hanya sekedar jadi lauk nasi, lolosnya hanya sekedar jadi lauk nasi padang mas oleh tim lain. IQ 78, mending kalau nak masuk Piltun itu baru bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Piltun tapi jadi pasukan belasahan. Full Bangladesh pun jadi laut juga. Nah, ini parah, baru aja menang dengan Nguyen yang nggak full tim, dengan 5 imigran. Dia sombongnya, lihat nih, mari kita bahas ya. Alright, udah baca kan, udah lihat betapa sombongnya. Mulai sekarang saya sebagai pundit di Jepang, WNI di Jepang akan membalas mereka dengan kontra narasi mereka. Ini contohnya dari ini TPM semua kayaknya. Ini dari Azmi Basri, TPM semua ini. Memang betul kata Bang Wan Wino, TPM ini bahaya. Ada sama setipe dengan kita. Ya, halo.
Oh, halo. Ini sebentar ada tamu, ada teman. It's raining ya. I'll check it for you. I'll check it, right? I got 1 second. Oh. Yeah, it's still raining and the parking quite full. Yes. Alright, bye-bye. You're welcome. Oke, itu ada members nanya parking kelihatan ya. Ini saya masih kerja Masih pakai baju kerja ya, uniform beliau saya ini. ini ya. Oh. Ya. Malede saya bukan pembantu ya. Ini dia komentarnya ya, saya baca, sudah baca tadi, saya baca lagi. Dari Basri ini, Konoha ketar-ketir karena dicoblos 6 gol oleh Jepang dan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Salam korban 6-0. Oke, kita bahas ini. Pertandingan dengan Nguyen, kita bahas Malaysia. Kita pertandingan dengan Nguyen. Ya. Dengan Nguyen ini nggak full, nggak season itu juga dia nggak ada apa ya, nggak ada striker tajamnya itu. Terus saya lihat motif susunan pemain dan permainan mereka saya lihat sedikit ada streamline waktu itu. Terus Malaysia memang kelihatan naik kekuatannya dengan 5 pemain baru ini, pemain yang belum jelas ini ya, ini belum jelas keturunan, jangan senang dulu. Vietnam pasti nggak akan tinggal diam. Saya udah perkirakan, makanya saya kasih tahu kemenangan pertandingan kalian dengan apa, dengan Vietnam itu si Malakama menang, Vietnam akan basing, akan selidiki habis-habisan, terus kalah, malu karena punya pemain imigran yang banyak begitu ya, pemain pendatang haram, belum tahu apa status mereka kan, pemain yang dari Argentina, dari Spanyol, dari Brazil, secara common sense it doesn't make sense ya, secara akal sehat itu nggak masuk akal. Tapi mana tahu kalau betul pun itu adalah pemain keturunanmu bagus, berarti kamu punya mental nanti ketemu. Sedikitnya kamu mulai kepedean, itu tipikal orang Malaysia ya, menang sedikit mulai sombong, mulai pede, nanti kamu hadapi Indonesia. Kamu baru ketemu Nguyen yang nggak full team di rumah kamu, sudah sombong di home, sombongnya minta ampun, mulai nyindir Indonesia. Ya, itu memang tipikal, makanya channel ini jadi kontra narasi karena memang narsis atau kebencian orang Malaysia ini terhadap Indonesia, underestimate mereka udah akut banget, sudah parah. Memang harus disadarkan lah, channel kontra narasi begini seperti Wan Winur butuh untuk mereka sadar, untuk mereka membuka mata. Oh, ternyata doktrin di otak saya, orang Indonesia itu bukan bodoh semua. Orang Indonesia itu bukan IQ 78 seperti yang kita percayai, kan? Oke, 6-0 dengan Jepang itu udah diperkirakan. Jepang dengan pemain-pemain muda, lokal baru itu jangan kalian kira pemain-pemain sembarangan. Anak-anak itu top class, top level play, bermain di klub-klub mereka di Urawa Red, Kasiwa Resol. Saya tahu karena saya di sini, karena anak saya juga main bola. Ya, saya syukur sekali anak saya yang 5-10 tahun dua kali main di Barcelona Academy, 1 di klub sekolahnya. Saya syukur sekali dia dapat. Saya tahu persis gimana Jepang membina sepak bola. Wajar, mereka itu calon kandidat Piala Dunia. Jangankan Indonesia, Jerman mereka bantai 6-2. Nggak di home lagi, ini bukan di home mereka. Coba bayangin. Jangankan Indonesia, jangankan Malaides itu ya. Harimau kucing meong itu nanti ketemu kamu dengan Jepang, Korea, Arab Saudi, Australia, baru kamu sombong. Indonesia dengan Pak Arab, negara Arab Saudi negara Arab, ke Pak Arab kalau orang Malaysia ngomong, itu selalu ngalahin kamu. Indonesia udah lewat itu. Ya, kalau mau bertarung di tingkat dunia, memang kita harus melawan pemain-pemain kuat. Jepang itu bukan standar Indonesia, standar Asia lagi. Saya melihat cara mereka membuat sepak bola, sistem mereka dari usia dini, nanti kita bahas satu-satu. Itu jauh, ya jauh sekali dari Indonesia, dari negara Indonesia, Southeast Asia itu. Enggak, cara mereka, sistem mereka membina. Kenapa? Anak saya di grassroots, anak saya belajar main bola dari TK, umur 5 tahun, kelas 1 SD udah one touch seperti permainan Ole dengan Egy waktu lawan Cina, itu udah bisa anak saya lakukan umur 5 tahun. Ya, dia dengan temannya udah one touch begitu.
Apalagi di Barcelona Academy memang passing begitu kan anunya, menunya. Kalau waktu lessonnya sejam setengah, hampir 45 menit passing begitu aja. Pas, pre-man, mereka nggak boleh record sayangnya. Karena itu ya rahasia akademi mereka kan. Mungkin saya spill juga sedikit aja ya, kita jawab itu ya. 6-0, sedangkan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Kalian berpesta gol dengan Nguyen itu karena dia nggak full tim, juga kalian dengan full pemain United Nations. Ya, pemain imigran yang belum jelas statusnya. Jangan senang dulu ya. Lihat tuh udah pasti betul, nanti boleh senang dulu. Dan kami orang Indonesia, terutama saya pundit di Jepang, saya melihat komentar supporter Indonesia itu. Mereka nggak ada yang marah waktu kalah dengan Jepang. Itu supporter Indonesia itu jauh lebih dewasa. Ya. Betul. Nanti kalau ngomong salam 6-0, kalau kalian ya salam korban 6-0. Kalau kalian yang ngalahin ini Indonesia 6-0 Garuda, Harimau Malaya itu oke kalian ngomong salam 6-0. Pertandingan terakhir ingat ya, just to remind you. AFF kemarin itu tim bocil Indonesia Arhan 19 tahun, semua lokal membantai kalian 4-1 dengan pemain United Nation kalian. John Cool ada waktu itu, pemain termahal yang kalian bangga-bangga itu. Dibantai 4-1, bukan di home, main di Singapura, di tempat netral. Nah, gimana kalau kalian ngomong salam 6-0, itu oke kalau kalian yang ngalahin Indonesia, ini Jepang. Nah, kalau Indonesia ngomong salam 4-1, benar, karena Indonesia ngalahin kalian 4-1 di Singapura AFF dulu, pertemuan terakhir. Jadi kalian trauma sampai diajak persahabatan aja kalian nggak berani. Banyak-banyak excuse alasan. Ya, sekarang itu biarin kalian confident dengan pemain 5 imigran berapa orang, bawa semua, bring it down. Nanti baru kita ketemu dengan Indonesia. Kalau kalian bisa dibantai Indonesia 6-0, baru ngomong salam 6-0. Sekarang itu nggak berhak kalian ngomong salam 6-0 karena Indonesia dengan Jepang itu kandidat juara dunia. Ya. Jadi nggak berhak kalian ngomong salam 6-0. Ya Pak C Basri ini ya. Namanya Asmi Basri. Ada ini di handphone saya, Asmi Basri. Oke, nggak berhak kalian. Kalau Indonesia berhak salam 4-1 karena memang tim bocil Indonesia bantai tim full naturalisasi kalian itu. Si John Cool tuh masih ingat traumanya itu. 4-1 dibantai Arhan waktu itu, siapa itu? Masih umur belasan, di bawah pemain-pemain muda, cuman si Asnawi aja yang senior waktu itu. Ya, nah, ini komen kedua. Muhammad Faras, S3S Muhammad Faras, ini TPM juga, nggak tahu saya asli orang TPM atau gimana, ini jelas namanya TPM ya. Saya ini orang Jambi, termasuk ras Melayu. Jadi saya paham nama-nama orang ini. Lolosnya hanya sekadar jadi lauk nasi padang emas oleh tim lainnya. IQ ini yang paling nggak saya suka. IQ 78. Mending kalau nak masuk Pildun tuh baru bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasahan. Pool Belanda Des pun jadi lauk juga. Oke, pertama, lolos hanya sekedar lauk nasi padang. Ini begini ya. Kalau lolos, oke sebentar dulu ya, saya akan lihat. Alright, sekarang kita bahas komen kedua ya. Komen kedua dari Muhammad Faras, lolosnya hanya sekedar jadi lauk nasi padang oleh tim lain. Nah, ini yang nggak saya suka. IQ 78. Ya kayaknya IQ 78 ini bahasa khusus untuk menghina orang Indonesia ya. Mending kalau nak masuk Pildun tuh bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasahan. Pool Belanda Des pun jadi lauk juga. Oke. Kita bahas dari IQ 78. IQ 78 itu seperti yang sudah jelasin, nggak ada basisnya. Orang Indonesia itu anak-anaknya banyak yang dapat di juara di Olimpik, di sains, ya banyak. Bandingkan, search sendiri, bandingkan dengan orang-orang Malaysia, ya. Udah menafikan ini isu IQ 78 ini. Nanti kita bahas khusus IQ 78 dengan IQ 15 ringgit, saya akan buat video khusus ini ya.
Jadi IQ 78 orang Malaysia ngomongin orang Indonesia, it doesn't make sense. Kalau yang orang Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina itu satu level 11-12. Kalau IQ Indonesia 78, Malaysia bisa rendah jadi IQ 15 ringgit. Itu wajar. Jadi nepuk air di dulang namanya ini, it doesn't make sense. Ini menurut saya suatu keangkuhan dan kesombongan untuk melecehkan dan menghina orang Indonesia. Terus yang kedua, mending kalau nak masuk Pildun tu baru bawa bekal yang cukup. Jangan hanya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasan. Listen up. Indonesia tu dah cukup, makanya mereka lolos ke round 4. Belasan apa? Paling Indonesia kalah yang dibelas sama Jepang. Wajar, Jepang itu kandidat Piala Dunia. Kalau Indonesia itu dibelasah Malaides, itu baru nggak wajar, itu baru malu. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Kau pernah tak ngalahkan? Coba bawa timmu sekarang dengan pendatang harammu yang 5 itu, bisa nggak mengalahkan Arab Saudi? Baru ngomong. Bisa nahan Australia? Baru ngomong. Ya, ini tim yang samamu itu dibantai Cape Verde 3-0. Ya, baru aja dengan Nguyen yang nggak full tim, nggak ada si Son, si striker andalan mereka yang membawa mereka juara AFF kemarin, nggak ada di sana. Main di home, sombong kalian minta ampun. Ini contohnya ya. Dia nggak cukup masuk pun baru belasah pool. Belandades pun juga jadi lauk Belandades. Ini udah jelas IQ dia ini IQ 15 ringgit, kelihatan dari komenmu. Kamu bodoh, ya. Kelihatan Belandades. Belanda di Belanda itu nggak ada orang Malaya, orang Bangladesh, orang India. Yang banyak orang Bangladesh itu di Malaysia. Ini based on reality. Jadi ini nepuk air di dulang, jadi laut juga. Jangankan timnas Indonesia yang dengan heritage, tim Jerman aja di laut sama Jepang 6-2 di tempat dia. Oke, you got it? Komenmu ini is your comments measure your intelligence, your IQ 15 ringgit, perfect. Oke, jadi sudah saya jawab banyak sekali, ini saya pilih-pilih aja. Jadi mulai sekarang saya akan mengkontra narasi. Saya tidak akan menyerang duluan, ya, tapi saya akan membalas. Kata komentar di bawah sini, membalas orang sombong dan kesombongan itu adalah sedekah. Ya, jadi kalau ada pemirsa juga yang nggak senang dengan cara saya, ini channel khusus kontra narasi berdasarkan hinaan orang Malaysia, bukan kita yang dulu. Kata istilahnya, kau jual kita beli. Kalau kata orang Jambi Palembang, kau jual ku gocoh. Ya, jadi tak gocoh dia nih. Orang-orang sombong begini ya, jual begitu. Kita akan membuat video mulai saat ini berdasarkan narasinya orang Malaysia, bukan kita yang bikin. Istilahnya ini udah, sebenarnya saya nggak ada sangkut paut di Malaysia. Saya punya hidup bagus di sini. Cuman cara mereka menghina itu menghina harga diri bangsa. Itu saya sebagai anak bangsa di sini terpanggil. Saya beda. WNI di Jepang ini jauh beda dengan TKI di Malaysia yang malah jadi maling kundang. Nanti saya bahas juga ini TKI seperti Sari Ting-Ting, siapa lagi, Boru Naga. Saya sempat lihat video mereka itu mau muak ada, ketawa ada. Mereka itu kelihatan penjilat, bodoh, nggak punya skill, nggak punya harga diri. Kamu pikir dengan ngomong negaramu itu jelek? Contoh saya ini ya, saya ini bekerja di klub orang-orang kaya, wealthy, bukan orang standarnya. Orang Jepang ini udah, mungkin bagi orang Malaysia, orang Jepang itu udah hebat. Nggak semua juga. Oke, ini wealthy people ke atas, knowledge-nya tinggi, CEO, punya perusahaan sejenis pokoknya yang di atas dah. Jadi cara mereka berpikir itu beda sekali dengan orang-orang Malaides ini, dengan TKI di Indonesia yang sosok jadi pembela Malaysia malah menghina negeri sendiri. Itu kamu pikir kalau saya ngomong dengan orang-orang di sini, orang-orang pintar di sini, orang-orang kaya di sini, oh Indonesia itu jelek, Indonesia itu miskin, Indonesia itu tidak aman. Kamu pikir orang itu akan menghargai saya?
Enggak, dia malah mengatakan, oh, why you say that? Mereka ngomong, kenapa kamu ngomong itu negaramu? Itu nampar air di dulang. Nggak pernah saya ngomong dengan orang-orang di sini, member atau gimana menjelekkan Indonesia. Kenapa? Karena itu bodoh. Kalau kamu datang, ya saya aja lah. Saya ketemu umpamanya orang Bangladesh, terus dia datang sini, dia ngomong, wah negaraku jelek, bau, bah, saya diam aja. Terus saya mikir, terus kenapa? Saya akan menilai dia, kamu jelekkan negara kamu pikir orang akan menghormatimu? Enggak. Kamu membuka aib keluargamu, membuka aib negerimu, membuka aib bangsamu. Kamu pikir kamu dapat penghormatan? Enggak, you are fucking loser, you are the loser. Pecundang yang begitu. Ya, itu saja video hari ini. Ya, thank you yang udah subscribe-nya banyak sekali ini terakhir 2-3 hari ini kayaknya video saya kemarin yang ngomong yang menggocoh menampol Pak Cik Malaysia yang ngomong saya babu, itu kayaknya viral juga. Thank you yang udah subscribe, I do appreciate it. Terima kasih. Bye bye, see you. Banyak topik yang akan kita balas. Bye bye. Nah itu dia teman-teman ya, bagaimana jawaban pundit Jepang ini ya, orang Indonesia, abang kita ini dari Jambi ya, membalas komenan dari netizen-netizen Malaysia yang melecehkan dan merendahkan Indonesia karena kekalahan Indonesia melawan Jepang 6-0 kemarin nih teman-teman. Dan bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan juga silahkan kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Terima kasih banyak buat yang sudah bantu subscribe channel ini. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.